ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد. Baik Bapak, Ibu, Saudara, ikhwan akhwat fillah, saya membawa kitab tipis karya Imam Ibnu Qayyim. Yang tepat itu nggak pakai alif lam ya, Ibnu Qayyim, tidak Ibnul Qayyim. Meskipun beberapa ulama kita menggunakan istilah Ibnul Qayyim. Ibnu Qayyim ini murid terbaik Ibnu Taimiyah, Imam Salafi, Hujjatus Salafiyah, wafat lebih kurang tahun 751 Hijriah. Ini kitab zikirnya. Judulnya apa? Al-Wabilus Sayyib Minal Kalimit Tayyib. Ini kalau boleh disebut, ini ikhtisar juga takyid, juga tambahan terhadap kata Ibnu Taimiyah, terhadap karya Ibnu Taimiyah yang berjudul Al-Kalimut Tayyib. Jadi Ibnu Taimiyah punya kitab judulnya Al-Kalimut Tayyib. Lalu ini dikembangkan sekitar separuh lah ya. Separuh itu tentang konsep zikir. Kalau kita baca kitab ini sama kayak kita baca kitab Ihya. Isinya mirip maksudnya. Di Ihya ngomong zikir, di sini ngomong zikir. Seakan-akan kita nggak ketemu Pak Salafi yang kaku, itu nggak ada di sini. Ya. Sebelum masuk ke sana, apa itu tasawuf? Tasawuf itu istilah yang dulu Ibnu Taimiyah pun mencoba mencari ini akar katanya dari mana nih? Dari sofa, yasfu, apakah dari sufah, apakah dari suf? Kalau sofa berarti bening, maka ada misalnya perempuan bernama Sofi, Sofia, itu artinya kebeningan. Ma'un sofi, air yang bening, gitu. Tapi nggak cocok. Kenapa? Karena kalau disebut sufi masih kurang pas. Sebagian mengatakan sufah, begitu Ibnu Taimiyah menukilnya dalam Al-Majmu', ya, Majmu'ul Fatawanya. Sufah berasal dari orang yang tinggal di pojokan masjid, maka disebut ahlus suffah. Kalau disebut nanti kan jadi sufi, nggak nyambung juga, ya. Fa-nya jadi dua. Akhirnya ketemulah padanan yang pas, yaitu suf. Suf itu wol. Orang dulu yang sulit hidupnya, yang miskin, fakir, itu kalau pakai baju, bajunya terbuat dari wol. Kalau sekarang pakai baju wol mahal atau bukan? Mahal. Beda zaman sudah beda. Begitu juga bab jingkrang. Masalah jingkrang itu masalah ekonomi Pak dulu. Ekonomi, perputaran duit, kemudian budaya, ya. Yang sekarang orang mau coba paksakan modelnya. Terlepas dari masalah itu, kita karena nggak bahas hadis isbal, jadi masuk ke sini aja ya biar fokus. Tasawuf itu seperti yang disebutkan oleh imam kita tadi. Jadi jika ada di dalam hadis Imam Muslim, yang riwayat Muslim, hadis pertama Kitabul Iman, yang pertama menjadi pilar agama adalah Islam, iman, ihsan. Sebenarnya di berikutnya itu ada kiamat, ya, akhir zaman. Dulu saya fokus di tiga ini, tapi semenjak pertengahan 2020, karena orang rame ngomong hadis dukhon, masih ingat nggak hadis dukhon? Banyak yang pada ketakutan nggak? Ya, maka kita menambahkan sesuai dengan hadis itu, pilar keempat dalam agama. Apa pilar keempat dalam agama? Belajar tentang akhir zaman. Maka Bapak kalau lihat kajian saya beberapa, itu sudah mulai menyentuh itu.
kajian akhir zaman tentang Al-Mahdi, Dajjal, Isa, Khidir. Yang belum kita bahas Ya'juj Ma'juj. Itu nanti Pak ya. Dukhon pun nanti sebenarnya, masih lama. Cuma kalau Al-Mahdi, Dajjal udah dekat. Tanda-tandanya sudah ada. Nah, di lain waktu kita bahas insya Allah. Ini kajian kitabnya belum selesai nih Pak ya. Kajian Syekh Al-Jum'ahnya belum selesai. Al-Islam melahirkan ilmu hukum zahir. Maka muncullah satu disiplin namanya ilmu fikih. Disinilah produknya yang disebut mazhab fikih. Maka mustahil orang mampu menjalankan rukun Islam kalau dia tidak bermazhab dengan benar. Oh, saya langsung saja ke Imam Bukhari. Itu sebenarnya sudah bermazhab. Tapi mazhab Imam Bukhari. Imam Bukhari nggak pernah buat mazhab. Terus yang kedua, al-iman melahirkan ilmu hukum akal, hukum qalbu kalau boleh disebut, hukum keyakinan. Maka lahirlah ilmu akidah. Bedakan ya. Islam, iman itu nggak boleh dikritik Pak. Tapi kalau ilmu fikih bisa dikritik. Di ilmu fikih tadi ada ilmu hadis, ilmu qiraat. Nah, orang-orang hari ini dia nggak siap dikritik. Dia kira kita kalau ngeritik dia atau ngeritik imamnya sama dengan mengkritik agama. Enggak. Kita kalau mengkritik ahli hadis, kita ngeritik si ahli hadis itu bukan ngeritik hadis. Contoh, kita kalau kritik Syekh Albani, kita nggak ngeritik Nabi kan? Kita ngeritik Albani. Loh, siapa ente bisa ngeritik? Loh, kalau Anda belajar ilmu, keilmuan, masuk ke kampus, masuk ke ma'had, masuk ke madrasah, masuk ke pesantren, masuk ke ruang muzakarah ulama, di sana orang harus siap dikritik jika ngaku berilmu. Jadi kalau tidak disiap imamnya dikritik, kun jahilan. Ya, kalau nggak siap dikritik, cukup merasa jahil aja. Gak usah ikut-ikutan sama kajian kita. Gak usah debat sama kita. Gitu. Jadi kalau imamnya dikritik marah, mendidih darahnya, ngamuk-ngamuk ke kita, ini tanda nggak siap jadi orang berilmu. Orang berilmu itu tahan banting dikritik. Ya, yang kita kritik bukan al-Islam, al-iman, al-ihsannya. Yang kita kritik cara dia memahami al-Islam, al-iman. Taib. Nah, ini harus diluruskan Bapak Ibu ya. Sama ada orang ngeritik kita, bukan berarti ngeritik agama kita gitu. Yang ketiga al-ihsan. Al-ihsan ini hukum rohani. Kalau tadi hukum akal, qalbu, yakin. Hukum rohani ini melahirkan ilmu ma'rifat, mengenal Allah. Ilmu ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah. Bedanya dengan al-iman, iman itu cukup yakin, sedangkan al-ihsan ini ada kata kunci disebut dengan zauq. Apa arti zauq? Rasa. Yang besok mau dikaji oleh sahabat saya, Ustadz Rusdi ya. Itu sahabat saya Pak. Dulu ngaji bareng. Cuma karena dia sibuk, kuliahnya diundur ya. Sekarang jadi teman saya lagi di kampus. Baik. Itu al-ihsan melahirkan ilmu ma'rifatullah. Kata kuncinya apa tadi? Zauq. Al-iman melahirkan ilmu akidah. Kata kuncinya yakin. Ini dua hal yang beda ya. Nah, tapi ini nggak boleh pisah. Islam melahirkan ilmu hukum zahir. Ini nggak boleh pisah. Ada orang memisahkan jadi zindik. Gitu. Jadi kalau ada orang berihsan, cukup saya rasakan Allah dalam diri saya, tapi nggak usah menjalankan hukum syariat. Maka dia menjadi zindik. Nah, ilmu ini melahirkan, kalau tadi di fikih ada mazhab, di sini ada thariqah. Maka
tidak mungkin seseorang memahami al-ihsan itu kalau orangnya normal biasa kecuali melalui jalur thariqah. Nggak mungkin Pak kalau nggak pakai. Hatta Ibnu Qayyim thariqat gurunya. Ya. Ibnu Qayyim itu cerita, kami kalau lagi galau, pikiran kami sempit, kami datang kepada Ibnu Taimiyah. Ketika kami ketemu beliau, kami dengar kalam-kalamnya, hati kami jadi gembira, dada kami jadi lapang. Begitu kata Ibnu Qayyim. Ini coba di kitab ini cetakan Darul Hadis Kairo tahun 2009 ya. Ini di tahun dicetak ini waktu itu saya beli ya, saya ingat saya tahun tersebut. Apa kata dia? Bahwa mesti berguru dalam ilmu zikir, ilmu ma'rifat ini. Apa kata beliau? Fayanbaghi lirrajul ayanzura fi syaikhihi wa qudwatihi. Nah, ini ketika orang berbicara tentang ilmu qalbu, ma'rifatul qalb, mengenal ilmu qalbu, kata beliau apa? Hendaklah seseorang lirrajul, kalau di kitab Madarijus Salikin dia menggunakan istilah salik. Salik itu artinya murid tarekat, ikhwan tarekat. Ya. Hendaklah seseorang memperhatikan syekhnya, gurunya. Wa qudwatihi wa matbu'ihi, yang menjadi teladannya dan orang yang dia ikuti. Nah, ini panjang nih kalimatnya. Jika emang sesuai dengan ajaran yang dia dapat, maka ambillah ya, kira-kira begitu. Jika tidak, maka ya jangan ngikutin. Nah, gitu intinya. Ini kalimatnya banyak, kita ringkas aja. Beliau berbicara mengenai orang yang kolbunya hidup atau kolbunya mati. Ini pun beliau mengatakan yanzur fi syaikhihi. Dan beliau mengutip di sini banyak mengenai kata gurunya. Qala Syekhul Islam. Ini saya udah tanda-tandain ini Pak. Apa kata beliau? Nah, ini coba lihat halaman 48-nya beliau berkata ya. Ketika Ibnu Taimiyah masuk penjara, karena sering dipenjara, ini mirip-mirip kayak orang khalwat. Apa arti khalwat? Menyepi. Akhirnya Ibnu Taimiyah yang tadi kesel dimasukin penjara, dia menemukan kenikmatan dalam penjara. Nah, ini dialog. Coba lihat cara dia membahasakan gurunya. Sami'tu Syekhul Islam Ibni Taimiyah, Syekhul Islam Ibn Taimiyah, qaddasallahu ruhahu. Coba perhatiin. Aku mendengar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, apa doanya belakang? Qaddasallahu sirrahu. Ini istilah siapa Pak? Semoga Allah mensucikan, mengkuduskan ruhnya. Ini istilah sufi apa salafi? Sufi. Pinter atau? Jadi ketemunya di sufi. Ibnu Qayyim menyebut gurunya dengan gelar Syekhul Islam, lalu didoakan dengan kalam qaddasallahu ruhahu. Kadang-kadang qaddasallahu sirrahu, tergantung dipilih yang mana. Ini udah manhaj sufi ini. Oh, ini nggak pernah ada di zaman salaf. Iya, nggak ada, tapi ya begitulah. Bahwa Ibnu Qayyim tidak mempermasalahkan istilah ini, bahkan beliau menggunakannya. Apa kata Ibnu Taimiyah? Inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha la yadkhulu jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia itu ada surga. Siapa yang tidak memasukinya di dunia, maka tidak akan dapat memasukinya nanti di akhirat. Ini kalam apa nih Pak? Orang kalau dalam tasawuf ini disebut dengan syatahat atau syatatah. Syatah pakai ha atau pakai ta. Syatahat. Apa arti syatahat? Kalam sufi sedang mabuk, lagi saker. Ini Pak, Ibnu Taimiyah lagi mabuk surga deh. Dia menemukan surganya dalam penjara. Apa kata beliau? Wa qala li marrah, kata Ibnu Qayyim. Ya. Dia berkata
kepadaku, kata Ibnu Qayyim, suatu kali ma yasna'u a'da'ibi, apa yang musuhku lakukan terhadapku? Tidak masalah, kira-kira begitu. Kenapa? Ana jannati wa bustani. Ana jannati wa bustani fi sadri. Aku adalah surgaku. Maksudnya di dalam dirinya ada surganya. Wa bustani fi sadri. Taman-taman surgaku ada di dalam dadaku. In ruhtu fahiya ma'i la tufarikuni. Kalaupun aku pergi keluar dari penjara, dia bersamaku. Dia tidak berpisah dariku. Inna habsi khalwatun wa qatli syahadatun wa ikhraji min baladi siyahatun. Jika aku ditahan, maka itulah khalwatku. Nah, ini kalamnya dia nih. Jika aku dimasukkan penjara, kata Ibnu Taimiyah, aku lagi berkhalwat. Apakah Salafi sekarang ngomong begitu, Pak? Enggak berani mereka ngomong itu. Wa qatli syahadah, kalau aku terbunuh, aku mati syahid. Wa ikhraji min baladi siyahah, jika aku dipindahkan, kan ada penjaranya dulu dipindahkan dari Damaskus ke Kairo. Kalau aku dipindahkan, berarti aku sedang jalan-jalan. Begitu kata beliau. Dan beliau mengatakan seandainya dia buka nih apa yang dia rasakan selama di penjara, ya, ma'adala an indi syukru hadin, itu nggak bisa dibandingkan nikmatnya, syukur nikmatnya dibandingkan yang lain. Jadi coba lihat kalam-kalam beliau. Jadi ketika dia mengatakan bustani fi sadri, taman-taman surgaku dalam diriku, ini kalam sufi bukan? Ini namanya zauq. Jadi Ibnu Taimiyah merasakan itu di akhir hayatnya. Kalau dalam bab al-iman, yakin, melahirkan teori, maka muncullah ilmu, namanya ilmu kalam, ilmu tauhid, ilmu akidah. Kalau di sini nggak perlu pakai istilah begitu, Pak. Maka kalau belajar tasawuf langsung praktek zikir, gitu. Atau mengambil kalam-kalam ulama, ambil kalamnya disyarah, ambil kalamnya disyarah. Begitu cara ngajinya. Ambil zikirnya dirasakan, ambil ilmunya dijelaskan. Dua itu aja, ya. Kata Ibnu Qayyim, salah satu kalam unik beliau. Ini kalam zauq juga nih, ya, syatahat versi Ibnu Taimiyah, tapi masih di koridor. Al-mahbus man hubisa qalbuhu an rabbih ta'ala. Orang yang terpenjara itu bukan yang masuk jeruji besi, bukan, tapi yang hatinya tertahan sehingga tidak bisa berkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Wal ma'sur man asarrahu hawa. Ya. Orang yang maksur, bukan asarrahu, ya, asarahu. Wal maksur, orang yang tertawan adalah orang yang asarahul hawa. Asarahu hawa, yang dia ditawan oleh hawa nafsunya. Begitu beliau berkata, ya. Maka Bapak Saudara makan Allah, Ibnu Qayyim, dia menemukan mursyidnya pada siapa? Ibnu Taimiyah. Kira-kira nih Ibnu Taimiyah punya mursyid nggak? Ada. Nanti silakan dilihat daftar namanya, ada di disertasi saya, Pak. Kan sudah dibagiin PDF gratis itu. Silakan diambil. Ya, di bab keempat saya berbicara di situ biografi Ibnu Taimiyah rahmatullah alaih. Ya, silakan dilihat, nanti ada daftar gurunya di situ. Ada guru tasawufnya yang menghubungkan beliau dengan Syekh Abdul Qadir Jilani. Nanti kalau diteruskan bisa ke Al-Imam Al-Qushairi. Karena kalau kita lihat kitab ini, itu gabungan dari ajaran Qushairi dengan Ghazali. Kitab yang ini. Ya. Di mana ketemunya tadi? Kalau kami lagi susah, perasaan kami lagi gundah gulana, kami ketemu aja sama Ibnu Taimiyah, pikiran kami langsung menjadi terang. Di mana ketemunya? Di halaman yang sama, Pak.
Inilah yang disebut oleh para sufi dengan rabitatul murid wa syekh. Rabitah. Pernah dengar istilah rabitah? Jadi guru memurid itu punya satu ikatan rohani disebut dengan rabitah. Ini Ibnu Qayyim cerita rabitah dia, ya. Jadi mereka kalau lagi galau datang ke gurunya langsung adem, Pak. Lalu setelah itu dia menyebutkan istilah-istilah sufi tapi dengan istilah arifin. Wa kana ba'dul arifin. Orang-orang yang ahli ma'rifat. Maka ilmu ihsan ini karena dia melahirkan ma'rifatullah, tokohnya disebut arif billah. Belakangan disebut dengan sufi. Nah, sebenarnya istilah al-arif lebih aman. Ya. Karena sufi orang nggak tahu, dikira sufi itu yang gila-gila itu, ya, dikira sufi itu yang aneh-aneh. Bukan, itu bukan sufi. Jadi bedakan wali yang majzub, wali yang Allah tutup akalnya dengan mahabbah. Orang kalau udah jatuh cinta kan hilang kewarasannya. Bukan berarti dia gila, dia lagi mabuk. Jadi orang ini mabuk. Habib Syekhon, Habib Ja'far almarhum, ya, itu orang diambil, ditutup akalnya, hatinya isinya cuma cinta Allah, cinta Allah. Kalau orang yang cinta Allah, dia selalu bersama Allah, perasaan dia, zauknya dia begitu. Nah, ahwalnya, jadi kalau lagi datang mabuk itu, coba lihat Habib Syekhon, apain dia? Coret-coret mobil, Pak. Kalau lagi datang mabuk cintanya itu. Gak kuat kita, ya. Antum punya mobil baru nih, coret, gimana, kuat nggak? Gak kuat. Itu bukan sufi, Pak. Itu namanya wali majzub. Wali itu ada dari kalangan majzub, ada dari kalangan sufi, kebanyakan sufi, arif billah, ada dari kalangan ahli akidah seperti Abul Hasan Asy'ari. Itu wali itu, Pak. Ada dari kalangan ahli ilmu fiqih, hadis, Al-Quran. Ya, Imam Nawawi itu ahli fikih, ahli hadis, ya, itu wali besar juga. Ilmu ini Bapak Ibu yang melekat Allah melahirkan banyak metode. Karena setiap masa itu ulama berijtihad. Ijtihad ada pada ahli fikih, sedangkan di kalangan ahli ihsan namanya ilham. Masa ahli fikih boleh ijtihad? Ahli tarekat nggak boleh berijtihad. Ijtihadnya disebut dengan ilham. Apa dalilnya? Dalilnya hadis Imam Bukhari, hadis Imam Muslim dengan riwayat yang beragam. Salah satu redaksinya Nabi SAW menyebutkan sesungguhnya, ya, inna likulli ummatin muhaddatsun. Setiap umat itu ada orang-orang yang qalbunya bisa menerima ilham langsung dari Allah. Muhaddats. Wa in kana min ummati lakana Umar. Jika ada di antara umatku, siapa dia? Maka mestilah dia Umar. Utsman masuk, Ali masuk. Cuma yang menonjol siapa? Umar. Muhaddatsin. Makanya Bapak coba cari fikih Umar. Itu udah banyak yang nulis, baik dalam bahasa Indonesia, apalagi bahasa Inggris, bahasa Arab. Itu udah banyak nulis. Fikihnya Umar itu sangat banyak sekali perubahan yang tidak ada di masa Rasulullah, dia adakan. Bahkan berbeda fatwanya dengan yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Dia muhaddatsun. Antum kalau udah sampai di level ini disebut dengan mujtahid dalam bab fikih, disebut muhaddats dalam ilmu tasawuf. Mulham, yang dapat ilham. Yang dapat ilham. Gimana Pak? Dapat ilham nggak? Paling ditanya sama dokter, kamu mendengar suara-suara aneh nggak? Kalau iya, itu halusinasi namanya. Beda sama yang ini Pak. Halusinasi ke sini. Ke sini masuknya. Kalau yang ilham masuk ke mana? Kalbu Pak. Itu nggak ada batasnya. Bayangkan Rasulullah itu setiap saat menerima wahyu qalbiyah. Setiap saat.
Tapi wahyu syariat itu ada time-nya lewat Sayyidina Jibril. Bisa bedain? Jadi wahyu terbagi dua, terbagi tiga malah ya. Ada wahyu tasyri'iyah, wahyu syariat. Itu lewat Jibril ke semua nabi-nabi, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ada wahyu nubuwah, wahyu kenabian. Ini nggak boleh putus. Putus dipecat jadi nabi. Mungkin nggak nabi dipecat jadi nabi? Nggak mungkin. Maka tidak boleh terputus. Inilah sabda Sayyidatuna Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkurullaha ala kulli ahyani. Nabi itu zikrullah setiap detik, setiap nafas, karena beliau harus siap menerima. Sekali kita nggak zikrullah, yang masuk setan. Dia jadi was-was. Masuknya ke sini, Pak. Itu bedanya ya. Jadi yang ditanyain oleh psikiater itu beda dengan yang dialami oleh para sufi. Diistilahkan oleh Imam Hakim At-Tirmidzi, ahli hadis di zamannya, juga sufi, al-muhadatsah al-khidriyah. Dialog dengan Nabi Khidir. Nah, itu salah satu bentuknya. Ilmu fikih zahir, ilmu akidah akal, ilmu ma'rifat, ilmu tasawuf ke dalam ruh. Bisa bedain ya? Kemuliaan seorang itu tergantung yang ihsan ini. Cuma tingkatan dia di surga secara akses, kan surga itu isinya fasilitas makan, minum, nikah. Jadi syahwat-syahwat semuanya itu tergantung amal. Tapi kalau ketinggian makom di sisi Allah itu tergantung isi kolbu. Ma'rifatnya isinya apa? Maka ini ujiannya berat, Pak, kalau udah masuk ke bab ihsan. Kita melihat orang zahirnya atau batinnya. Gitu. Itu ujiannya di situ. Kadang-kadang nih orangnya datang kayak dia nggak ngamalin syariat, padahal dia nggak ngingkarin syariat. Nah, dulu kan di Tanah Abang ada seorang wali, masih hidup sekarang itu. Dia udah pindah. Tiduran depan masjid. Masuk waktu sholat, muridnya bangunin, Tuan Guru, Pak Kiai, Pak Haji, sholat. Ya, ente duluan, kira-kira gitu. Muridnya tuh suudzon, ini guru kok nggak pergi masuk ke masjid, malah tiduran depan masjid. Syak wa syangka. Masuk masjid, iqamat. Siapa yang maju, Pak? Yang tidur tadi. Loh, kapan dia masuk? Nah, itu kejadian pada Syekh Yasin Al-Fadani di Mekah. Ini karena orangnya masih hidup, saya nggak boleh sebut namanya, ntar antum sembah-sembah lagi dia ya. Ya, dipindah ke satu wilayah beliau ini. Wali Kutub. Ya. Syekh Yasin Al-Fadani itu muridnya ngaji sebelum Jumat. Ada salah satu kawan Syekh Ahmad Marwazi, orang Suriah kata beliau. Pengen nguji nih, Syekh Yasin pergi sholat nggak gitu. Ditungguin depan gerbang, pintu cuma itu doang. Udah azan, nggak keluar-keluar, Pak. Wah, akhirnya dia sengaja telat nih, ngeliatin nih Syekh Yasin nih sholat enggak. Sampai kemudian selesai sholat Jumat, dia cepat balik. Syekh Yasin belum nyampe. Dia tungguin, tahu-tahu Syekh Yasin datang. Kapan keluarnya? Dari mana jalur berangkatnya? Syekh Yasin Al-Fadani. Guru-guru kita di Jakarta, orang-orang Betawi, orang-orang Banten, orang-orang Cirebon, orang sampai ke Madura, Banyuwangi, sampai ke sana, ke Bima, itu berguru ke beliau, Pak. Lombok, Syekh Yasin Al-Fadani. Nah, itu gimana caranya tuh? Nah, maka
Ini yang kemudian identik sekarang, orang-orang ketika belajar tasawuf dikira cuma belajar karomah-karomah. Padahal enggak mesti begitu. Karomah itu hanya salah satu bentuk dari buah keistiqomahan. Jadi belajar tasawuf, belajar zikir bukan belajar keramat. Salah niat Pak nanti. Ya. Nah, ilmu yang keempat, nah itu ilmu tentang akhir zaman. Nah, apa faedahnya ilmu belajar akhir zaman? Akan menumbuhkan rasa takut kepada Allah, rasa cemas plus rasa harap dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar kita siap-siap Pak. Taib. Kembali ke tokoh ini, dua tokoh ini, Ibnu Qayyim dan gurunya Ibnu Taimiyah rahmatullahu alaihimah. Mereka berdua ini, apakah mereka pembenci tasawuf seperti pengikutnya hari ini yang mengatakan sufi zindiq? Enggak. Nanti silakan kalau yang mampu bahasa Arab cari Majmu' Fatawa jilid 9, 10, 11 ya. Di beberapa cetakan 10, 11, ada yang 9, 10. Silakan dilihat ya. Di situ beliau membagi sufi itu kepada beberapa kategori. Ya, ada sufi yang dia sebut sufi nyeleneh atau syatahat. Jadi Ibnu Taimiyah ini membaca tasawuf tapi pakai istilah-istilah ilmu akidah. Maka dia kalau ketemu istilah-istilah penyatuan, kerinduan, nah ini dia kemudian dikritisi. Kayak hulul, ittihad. Dan yang paling dia kritisi adalah Imam Ibnu Arabi. Imam siapa namanya? Karena Ibnu Arabi ini dituduh mengatakan 3 hal oleh dia. Dia nggak konsisten juga. Satu-satu aja. Ada hulul, bersatu Allah dengan Tuhan dengan hamba, ittihad hamba dengan Tuhan, wahdatul wujud tidak ada hamba, tidak ada Tuhan. Yang ada cuma satu wujud. Jadi wujud dia wujud siapa gitu. Nah, bagi Ibnu Taimiyah sufi begini ini nggak benar. Terus yang benar yang mana? Yang kedua, sufi yang mewarisi rohani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagi dia mereka ini nggak mewarisi Nabi yang pertama, yang kedua iya. Kalau disebut yang pertama sufi syatahat, yang kedua sufi sunni, kira-kira begitulah istilahnya. Yang pertama bid'ah, yang kedua ikut sunnah. Bagaimana dengan Ibnu Qayyim? Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin itu tebal Pak. Ini saya bawa agak berat. Kita nggak punya teman yang bawain soalnya. Saya udah nggak di pesantren tinggalnya. Madarijus Salikin ada yang nyetak 3 jilid, ada yang 2 jilid, ada yang 1 jilid tebal. Saya punya 2 versi. Ibnu Qayyim ngasih judulnya Madarij. Madarij itu artinya maqamat. Makom-makom salik, orang-orang yang sedang suluk. Pernah dengar kata suluk ya? Suluk identik dengan sufi atau fikih? Suluk itu perjalanan seorang murid ketika dia mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebut dengan suluk. Suluk juga berarti akhlak. Suluknya baik, nah berarti akhlaknya baik. Tapi suluk versi sufi adalah perjalanan seorang murid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tinggal di sini, tapi rohaninya berjalan, gitu. Itu maksudnya. Nabi Muhammad itu tetap di Mekah, tapi rohaninya itu berkembang terus. Puncaknya Allah naikkan dengan badannya, dengan sendalnya, naik ke aras. Dan bermunajat kepada Allah di sana. Jadi ketika Ibnu Qayyim menulis dalam Madarijus Salikin yang merupakan syarah dari kitab Al-Harawi, dia membagi sufi kepada 3. Yang saya ingat nih Pak ya. Ada sufi yang disebut dengan Sufiyatul Arzaq. Sufi yang berpenampilan sufi tapi menipu murid supaya narik duit murid. Ya kayak Kanjeng Dimas lah. Ya.
yang ya kalau masuk aliran dia berbayar gitu. Ya barangkali LDII masuk. Pak, LDII ini kan campur aduk. Campur aduk LDII itu. Dibilang Wahabi, lo ada tasawufnya. Dibilang tasawuf kok orang di luar dia dianggap tidak benar syahadatnya. Kayak kita-kita ini kan gak dianggap benar syahadatnya. Ya kan? Yang sudah pernah ketemu LDII pahamlah maksud saya. Ya. Sufiyatul Arzak. Sufi yang bertopeng tasawuf, bertopeng ilmu zikir, ilmu hikmah, bisa juga tuh. Nanti kalau dapat zikir bayar mahar. Hati-hati. Ini sufkun, sufi tapi dukun. Hati-hati Pak ya. Hati-hati sama yang begini. Orang boleh Pak, misalnya saya ngobatin orang nih, misal kalau saya bisa ngobat, kan saya nggak bisa ngobat. Seandainya saya ahli hikmah nih, saya obatin orang biar misalnya sembuh dia dari gangguan-gangguan jin misalnya. Boleh saya pasang tarif? Boleh. Tapi saya ngerjain. Tapi antum nih mau belajar zikir, dapat zikir dari saya, terus saya pasang tarif. Ah ini nggak boleh. Bisa bedain? Jadi ke ahli ruqyah, ahli bekam, ahli jinolog, kira-kira gitu boleh masang tarif. Yang nggak boleh siapa? Orang ngajarin zikir supaya narik duit si murid, ini nggak boleh. Emang zikir bisa dibeli? Ya. Ini sufiyatul arzak. Ya hati-hati sama sufi yang begini. Sufi begini Pak, itu ciri-cirinya akan akan demen sama murid yang kaya, yang tajir. Tidak suka dengan murid yang maka sekeliling dia orang-orang tajir. Nah, makanya saya curiga LDI kan begitu, Pak. Ya kan? Kalau ahli hikmah kadang-kadang dia merakyat juga. Ya kan? Kadang-kadang wah ini kasihan ya udahlah gitu. Ini hati-hati nih. Antum mau kaya, datang ke hikmah, hikmahnya enggak kaya. Kalau emang zikir dia bisa bikin kaya, dia kaya duluan dong. Yang waras dong. Jadi ini sufiyatul arzak nih hati-hati ya. Sufiyatul arzak nih melet orang, pengasihan, ini kerjaannya nih. Sufkun, sufi, tapi dukun aslinya. Jadi dalamnya itu dukun itu, bukan sufi dia. Yang kedua disebut dengan sufiyatul rusum, sufi teoritis, ahli baca kitab. Jago, Ihya Ulumuddin lewat. Fususul Hikam 9 jilid lewat. Madarijus Salikin oke. Ya, kalau berdebat tasawuf sama dia mati kita Pak. Kalah kita sama dia. Ya, ini sufi-sufi apa nih? Sufi teoritis. Ini banyak di kampus-kampus sama majelis-majelis diskusi ma'rifat. Nah, hati kan. Jadi banyak juga nih dia mendiskusikan ma'rifatullah. Itu dihafalkan tuh ya. Dulu kalau di kampung saya orang belajar martabat 7. Ta'ayun awal, ta'ayun sani. Oh, dihafalkan, dengan itu dia berdebat. Bukan untuk mengenal Allah dia belajar itu. Beda dengan ulama yang dulu nulis kitab martabat 7 namanya Burhan Furi. Yang kemudian dipakai oleh ulama Nusantara semua di abad-abad 16, 17, 18, 19, 20. Itu isinya memang mengenalkan orang kepada Allah. Tapi sekarang itu jadi bahan kajian. Maka sekarang sufiyatul rusum tidak mesti dia seorang sufi. Bisa jadi dia cuma doktor, profesor. Bahkan mungkin dia non-muslim. Nah, di Australia itu ada namanya A.H. John. Itu pakar tasawuf Pak. Nulis tentang martabat 7. Tapi apakah dia jadi muslim? Wallahu a'lam, saya nggak tahu. Di Jerman itu ada anime Schimmel, kalau nggak salah namanya begitu. Itu cintanya ke Nabi luar biasa, tapi sampai wafat kita nggak tahu dia beriman atau tidak. Cuma saya lebih suka karya dia dibandingkan karya yang lain. Karena kalau dia nulis udah kayak muslim nulisnya. Ya. Lebih dari kita, lebih kenal Nabi dia mungkin daripada kita dalam sisi beberapa hal. Sayang meninggal tapi dalam upacara Kristen. Ada lagi namanya Masingong ya, Masignon tulisannya, Masingong, bukan Songong Pak ya. Ini orang Perancis, Francais.
Dia nulis juga tentang Al-Hallaj, itu juga dahsyat sekali. Saya kebetulan ngajar orientalisme dan ulumul Quran di salah satu kampus Al-Quran, IIKI ya. Di situ kita menemukan bahwa orientalis kalau mengkaji tasawuf banyak yang masuk Islam. Tapi kalau mengkaji selain tasawuf, kebanyakan mengkritisi Islam. Mengkritisi Quran, hadis, ya. Tapi kalau belajar tasawuf, enggak. Makanya sampai sekarang masih ada yang hidup tuh ya. Ada Timothy Winter, orang Inggris, dia nama Islamnya Abdul Hakim Murad, menjadi khatib dan mufti di sana, di London. Ya, ada Martin Links, nggak tahu masih hidup enggak, itu udah meninggal kayaknya. Itu menjadi pakar Ibnu Arabi. Ada Fishof Skong menjadi mursyid tarikat sufi. Ada penulis buku yang bisa antum cari, Psikologi Tasawuf. Silakan cari Pak. Ada 2 bukunya. Ya. Psikologi Tasawuf. Ini orang udah jadi mursyid dia. Jadi kalau dia mengkaji Al-Quran dari sisi tasawuf, muslim nih Pak. Karena dia menemukan universalitas ajaran Islam itu ada di tasawuf. Karena tasawuf ini dapat merubah orang-orang pintar menjadi masuk Islam, maka tasawuf ini harus dihancurkan dari dalam. Bisa lewat salafi menzindikannya, bisa lewat sufi itu yang merusak dirinya sendiri. Gitu. Siapa yang menghancurkannya? Ya setan, iblis juga ya. Dan yang ketiga, dia menyebutkan sufiyatul haqaiq, sufi-sufi yang hakiki. Siapa yang ngomong ini? Ibnu Qayyim. Nah, dia mengatakan sufi yang saya maksud sufi hakiki. Jadi kalau di kitab Madarijus Salikin, di kitab-kitab dia Ighatsatul Lahfan, di kitab dia Awabil Sayyib, dia mengkritisi sufi, itu sufi yang mana? 1 dan 2. Gitu. Adapun sufi yang hakiki dia nggak kritisi. Bahkan dia katakan mereka itu sangat terpuji. Di dalam kitab Madarijus Salikin berkali-kali dia memuji sufi. Saya nggak bisa hitunglah, banyak sekali dia menukil, bahkan hampir setiap lembaran itu ada nukilan kalam-kalam sufi. Bapak Ibu Saudara makan Allah, ikhwan hafillah. Jadi apakah Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah menentang tasawuf? Tidak. Ya, dia tidak menentang tasawuf. Dia justru sangat mendukung orang bertasawuf. Nah, dan ini salah satu pilar sufi. Apa pilar sufi? Zikir. Di sini semoga kitab ini sudah ada yang nerjemah. Ya. Disebutkan 99 keutamaan rahasia berzikir. Itu persis seperti yang saya pelajari waktu masih kecil dulu, 99 rahasia zikrullah. Persis sama Pak. Entah buku yang saya pelajari baca ini, entah buku ini membaca sumber buku yang sama. Wallahu ta'ala alam. Ini kalau dibacakan repot juga Pak, semuanya dibaca. Dahsyat ini ya. Dia menyebutkan 99. Ini kita ambil satu model ya, satu. Kata beliau, anna dzikra nomor 36. Anna dzikra nurun lidzakir fid dunya wa nurun lahu fi qabrihi wa nurun lahu fi ma'adihi. Jadi zikir itu akan jadi penerang bagi orang yang berzikir di dunia. Jadi orang yang mukanya gelap, bukan mukanya hitam, bukan Pak. Mukanya gelap maksudnya dia nggak punya arah hidupnya. Muka kita kan memang gelap-gelap Pak ya. Umul kulit kita sawo mateng. Orang yang nggak punya arah hidup di dunia itu karena kurang zikir. Yang kedua, memberi cahaya di kubur. Jadi kita ini nanti yang kuat zikirnya pagi sore, bahkan setiap nafas mampu menjaga zikir, udah tenang Pak nanti masuk kuburnya, insya Allah. Insya Allah lah Pak ya, nggak boleh merasa pasti. Yang ketiga, nurun lahu fi ma'adih, yas'a baina yadayhi ala sirat. Ketika dia dibangkitkan sampai menempuh siratal mustaqim. Jadi itu perjalanannya udah banyak tuh.
ditimbang, dihisap, itu kelihatan bercahaya. Kelihatan bercahaya, ya. Famastanarat al-qulub wal qubur bimithli dzikrillah. Tidak ada yang mampu menerangi kubur dan kalbu melebihi zikrullah. Ini salah satu kalimat-kalimat yang ngomong begini biasanya sufi. Ya, jarang orang-orang biasa ngomong begini. Baik. Udah azan, Pak? Belum. Baik. Suatu kali belum menghikayatkan, ya. Kita stop dulu, biarin dulu. Apa kata beliau? Aku melihat guruku. Siapa gurunya tadi? Ibnu Taimiyah. Ba'da subuh nggak berangkat dari tempat duduknya, nggak buang air, nggak makan sampai tengah siang. Sanggup nggak, Pak? Ya, disebutkan di kitab ini. Ketika selesai, ditungguin nama Ibnu Qayyim. Ketika selesai, apa kata Ibnu Taimiyah? Hazihi ghadwati. Ditanya, ini ente kok lama banget duduk? Apa jawabannya? Inilah sarapanku. Jika aku tidak sarapan dengan zikir, maka badanku melemah. Oh, berarti makanannya Ibnu Taimiyah di akhir hayatnya bukan makan roti gandum lagi, Pak. Tapi sudah seperti sufi. Al-Halaj dulu kan begitu, Pak. Abu Yazid dulu begitu. Abu Yazid ba'da subuh itu nggak berangkat, nggak berdiri. Disindir sama imamnya. Tadi lupa imam ya. Pak Yazid, ente makan apa hari ini? Maksudnya orang pada kerja, ente kok nggak kerja? Apa kata dia? Saya ulang salatku. Karena apa? Karena imamku tidak percaya kepada Allah yang menebarkan rezeki kepada hambanya. Diulang, Pak, salatnya. Jadi pada para sufi, bab hakikat itu mempengaruhi fikih. Kalau kita nggak berlaku. Bapak meragui rezeki dikit nih, batal salatnya. Kalau kita nggak berlaku, Pak. Berat itu. Itu fikihnya para sufi yang hanya boleh dilakukan di beberapa saat tertentu. Kalau lagi ahwalnya datang. Ya. Imam As-Safadi dalam satu riwayatnya menyebutkan bahwa Ibnu Taimiyah ba'da subuh itu punya wirid, Pak. Apa wiridnya? Baca surah Al-Fatihah. Dia ulang sampai berapa kali nggak terhitung. Kalau ditanya Nabi pernah ngerjain begitu nggak? Nggak ada atau nggak tahu? Mending bilang nggak tahu. Kita nggak tahu, kita bilang nggak ada. Nah, nanti kalau Bapak ngumpul-ngumpul nih baca Ratibul Hadad, pasti dikomentari gitu. Atau baca Yasin. Nabi nggak pernah baca Yasinan. Loh, masa Nabi nggak pernah baca Yasin? Maksudnya Yasinan yang itu? Ya, kumpulan Yasinan itu kan kumpulan dari Nabi juga. Cuma zikir-zikir dalamnya kan dari Nabi juga. Cuma beberapa yang dari ulama itu. Semuanya. Ketika Ibnu Taimiyah berzikir selama itu dari subuh sampai tengah hari, kira-kira zikir apa yang dibaca sama beliau? Apakah ada tuntunan Nabi begitu? Padahal Nabi kan cuma mengajarkan aku duduk ba'da subuh sampai terbit matahari. Aku lebih cintai ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha. Lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. Kalau begini boleh nggak nih? Bid'ah nggak? Kira-kira gimana? Ya enggak. Maka inilah asar tasawuf, pengaruh tasawuf yang direkam oleh muridnya yaitu Ibnu Qayyim terhadap warisan gurunya Ibnu Taimiyah rahmatullah alaihimah. Maka di faedah zikir nomor 18 halaman 43 dia ngomong apa? Bahwasanya zikir itu qutul qulubi war ruh. Itu santapannya kolbu dan ruh. Kolbu itu santapannya nama Allah. Kalau ruh santapannya ma'rifat. Mengenal ilmu. Maka Bapak ini yang membuat Bapak tertarik untuk pengajian itu ruhnya yang bawa. Yang membuat Bapak bertahan berzikir itu kolbunya. Bisa bedain? Ya. Yang membuat orang kuat kuliah itu akalnya.
sekolah, ngajar, baca buku, itu akalnya Pak yang kuat. Yang membuat orang kuat lari itu apa? Jisimnya, badannya. Kata dokter, kamu jantungnya mulai bahaya nih. Jalan ya setiap hari 1 jam jalan cepat. Mau nggak ngerjain Pak? Ya, mau yang ngerjain ya? Pada ketakutan ya. Dulu sebelum pandemi itu ada namanya senam jantung. Rame karena orang takut jantungnya copot atau jantungnya rusak, gagal jantung. Tapi mereka melupakan satu hal. Maka mohon maaf, kita ini lebih percaya kepada dokter daripada guru. Mungkin kita salah berguru sehingga tidak bisa memisahkan mana guru kolbu, mana guru fikih. Nanya ilmu kolbu ke ahli fikih ya dibid'ahin sama dia. Dia nggak ngerti, kan ahli fikih nggak semuanya dia mengerti. Nanya tasawuf ke salafi, nyambung nggak? Ya nggak nyambung. Dibid'ahin, dizindikin sama dia. Tapi dia lupa bahwa dia telah membuat hal yang sama. Ya, seorang ustadz yang sama torikotnya dengan Ustadz Rusdi besok pagi, tanya Ustadz Rusdi, torikotnya apa Ustadz gitu ya. Nama torikotnya sama, nama dia juga sama begitu. Dia ini membid'ahkan zikir-zikir sufi, tarekat-tarekat sufi, menganggap zindik. Tapi dia menulis kumpulan hadis mengenai zikir yang sahih. Susunannya 1, 2, 3. Loh, ini kan Nabi gak pernah nyusun begitu. Dia susun sendiri. Diamalkan oleh muridnya. Jadi torikot gak tuh? Jadi torikot Pak. Namanya torikot Jawaziyah. Ya. Qadiriyah Jawaziyah. Boleh gak? Bagi kita mah boleh. Gak ada masalah. Kita nggak mengatakan ini bukan untuk mencaci Pak, karena tidak ada kamus kita belajar tasawuf mencaci orang, nggak ada. Bagi kita yang dia lakukan boleh, ahsanta, ente bener bagus gitu. Tapi kita kalau kami merumuskan juga metode zikir, jangan dibidahin, gitu. Nanti ada metode zikir, misalnya nanti kalau di torikotnya Ustaz Rusdi itu atau torikot apalah di luar, ada namanya cara memandang ke dalam diri ketika ada ayat fa fi anfusikum afala tubsirun, di dalam dirimu apakah engkau tidak memandang. Lalu ada hadis ya, Allah mengharamkan terhadap neraka untuk menyentuh orang yang membaca la ilaha illallah min qalbihi au nafsihi, yang membaca la ilaha illallah dari kolbunya. Apa caranya atau jiwanya ya? Apa caranya supaya la ilaha illallah itu dibaca dengan kolbu? Itu ada tekniknya. Ada tekniknya Pak. Tekniknya misalnya diambil dari titik pusar, dibawa ke ubun-ubun ya. Itu teknik aja. Lalu dihunjam ke kolbu. Itu ada caranya. Dan itu diijazahkan. Gak boleh coba-coba sendiri Pak. Coba-coba sendiri saya gak tanggung jawab ya. Ada tekniknya itu. Boleh nggak tuh? Ya boleh-boleh aja. Yang penting kan di hadisnya qalbihi, supaya kolbunya ikut membaca sama dengan lisannya. Bahkan lisannya membaca itu bersumber dari kolbunya, maka darah orang ini nanti akan diharamkan menyentuh api neraka. Ah, inilah kerjaan orang zikir baca la ilaha illallah. Kenapa mereka zikir nanti keras-keras? Itu supaya mendidih dalam dirinya kalimat itu. Menyatu dalam jiwanya kalimat itu. Itu sebenarnya tekniknya macam-macam. Ada yang sampai nangis-nangis, ada yang sampai teriak-teriak, dan itu biasa. Jadi nggak masalah ya. Nanti kalau belajar zikir nggak masalah. Tapi kalau nggak seneng, ada zikir namanya zikir khafi. Nah, teknik itu melahirkan hidangan. Nah, hidangan kan kita boleh milih. Bapak kalau nggak suka sama torikot A yang zikirnya keras, ada torikot B yang zikirnya lembut. Wah, kurang seru nih lembut. Kita yang kencang aja, ya udah yang kencang itu. Nggak seneng yang merem-merem, maunya baca-baca torikot Ba'alawiyah, baca torikot Syaziliyah, baca hizib, wirid, rotib, panjang Pak. Maunya merem-merem, Naqsyabandiyah, Qadiriyah, Khalwatiyah, Samaniyah. Maunya nyerang-nyerang orang, torikot Jawaziyah Pak. Ya. Taib. Sampai di situ mungkin ada yang mau didiskusikan, tafadhal ya. Bapak Ibu sekalian, jika ada pertanyaan, ada kertas yang disiapkan di belakang dan juga ada di depan.
bisa ditulis atau nanti bisa langsung dengan Ustadz. Ada di YouTube nih Ustadz, ada yang nanya pertama, apakah tari sufi itu ada? Oke. Terus yang kedua, jika kita belajar dari kitab Mujarobat itu Ustadz, Mujarobat yang walaupun ada ijazahnya dengan guru dan yang tidak ada guru, bagaimana? Apakah ada dalilnya atau gimana? Dua dulu. Kalau pertanyaan dua aneh lupa yang pertama nih. Tari sufi ya, oke. Tari sufi atau disebut whirling darwish itu adalah warisan dari Maulana Jalaluddin Ar-Rumi. Kalau boleh disebut beliau father of love. Love ya. Bapak cinta. Imam Jalaluddin Ar-Rumi ini mengajarkan zikir cinta. Orang kalau girang dalam cintanya, maka akan terjadi gerak. Bapak coba kalau lagi senang dengerin suatu nasyid, Tola al-Badru alaina, musik, solawatan, tiba-tiba kepala kita ngangguk gak? Iya, joget namanya Pak. Bahasa Arabnya raqs. Ada yang disebut raqs sufi. Diiringi dengan sama sufi, sema. Nah, ini disebut sema. Sema itu ada syair yang dibaca, selawat yang dibaca, didendangkan. Semakin didendangkan, nanti orangnya akan asik. Nanti lama-lama orang pada berdiri, lonjak-lonjak gitu ya. Loncat-loncat Pak, jumping-jumping. Itu bukan Syiah, itu bukan. Itu memang ada tarekat begitu. Banyak di Timur Tengah. Di Indonesia kayaknya sudah mulai hilang. Kemudian datanglah Syekh Haqqani dan murid-murid beliau, kemudian menyebarkan itu kembali. Dulu di Betawi ada namanya Syah Bandar. Syah Bandar itu gelar Pak, dia mursyid tarekat dia itu. Dia buat tarekat Naqsyabandiyah sama Rumiyah itu. Makanya silat Syah Bandar itu sebenarnya itu whirling darwish sufi itu. Jadi ada dua gerakan yang muter kanan, muter kiri. Dan itu ada syaratnya. Dimulai dari zikir, disudahi dengan zikir. Bukan gerak dulu yang dimunculkan, tapi yang dimunculkan pertama kali zikir. Namun dalam thariqat yang saya amalkan, itu saya tidak melakukan itu. Ya, karena saya mencukupkan dengan diam dan membaca. Jadi atau ya tersendu-sendu itu sudah cukup. Namun satu saat jika terjadi kegirangan bisa jadi kita nari-nari begitu bisa jadi. Tapi sejauh ini saya tidak mengamalkan itu. Tapi kita tidak mengingkarinya dengan syarat jika itu memang bersumber dari nur zikrullah. Jika tidak, maka dia sama dengan tari-tarian biasa. Tidak, dan tolong diingat, tarian sufi bukanlah ibadah. Oke? Syekh Ali Jum'ah ditanya, apa dalilnya? Dalilnya gampang sama dia kalau mau orang ahli ilmu mah. Ya, alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Kok Anda berdiri, duduk, berdiri, loncat begitu, muter-muter, terus dalilnya mana? Itu surah Ali Imran 190 ya. Orang-orang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, bergerak, maksudnya duduk dan berbaring. Kalau ada tarekat yang cuma duduk doang, berarti dia yang nomor 2. Kalau ada yang sampai berdiri, itu kita mikir ini memang betul-betul mufti beneran nih beliau nih ya. Mujtahid beliau Pak, walaupun tidak mutlak. Jadi nggak kebayang sama kita ayat yang selama ini kita pakai untuk menjelaskan ulul albab, ternyata itu dalil macam ragam tarekat. Ada tarekat tidur Pak, ada juga. Percaya nggak? Jadi salah satu wirid tarekat itu tidur. Ngerti gak tuh? Imam Syazili tidur. Kasih tahu sama muridnya, nanti kalau aku tidur jangan diganggu ya. Kalimat kalau begitu mungkin enak, tapi ternyata kalimatnya nggak begitu. Aku mau wirid, jangan diganggu. Habis itu beliau ngambil bantal tidur Pak. Muridnya bingung. Katanya mau wirid. Kalau dia ngomongnya aku mau tidur mungkin nggak masalah ya. Ini dia bilang mau wirid, tapi habis itu dia ngorok. Tidur. Pas bangun ditanya muridnya, wahai Tuan Guru, bukankah engkau mengatakan engkau mau tidur? Apa jawaban beliau? Saya tidur ini supaya kuat berwirid nanti. Mulai dari sekarang sampai nanti malam. Maka beliau jarang tidur malam.
Imam Abdul Hasan Syazili. Maka tidurnya ahli zikir itu wirid. Nah, baru pas tuh Bapak 3. Itulah inti dari cara bertorikot. Ya, torikot itu caranya di 3 itu. Ada ayat Ali Imran. Oh, tafsirnya nggak begitu. Tafsir kan kita boleh berbeda tafsir, tapi nggak boleh berbeda ayat. Ya, boleh beda tafsir, tapi tidak boleh beda ayat. Ada lagi? Yang kedua tadi apa? Bolehkah mengamalkan kitab mujarrabat? Tolong diingat, kitab mujarrabat bukan kitab tasawuf. Oke? Kitab mujarrabat masuk ke bab syifa, bab pengobatan. Kebetulan beberapa sufi diberikan ilmu syifa. Identiklah syifa itu dengan sufi. Tapi ilmu itu bukan bagian dari tasawuf. Tasawuf ngobatin kolbu, ngobatin ruh, bukan ngobatin fisik. Oke? Jadi bolehkah kalau antum punya ijazahnya silakan, kalau tidak sebaiknya jangan, karena mujarrabat ini kadang-kadang ada unsur-unsur khadam di situ. Apalagi ada kitab yang besar itu namanya Syamsul Ma'arif Kubro. Kalau nggak pakai mursyid, dikhawatirkan nanti orangnya jadi ngomong-ngomong sendiri, Pak. Ngomong-ngomong makhluk yang nggak jelas. Cukup. Satu dari saya, kalau kita berzikir itu tanpa ikut tarikat misalnya, itu sampai nggak kita kedekatan kita dengan Allah? Antum nggak pakai tarikat, terus zikirnya zikir apa? Biasa yang Nabi lakukan ada ratib hadat, masyurat, macam-macam. Tahu dari mana itu dari Nabi? Dari guru-guru kan. Nah, itu torikot juga. Cuma gurunya nggak kasih tahu itu torikot. Ijazah umum jadi. Ijazah amma. Ijazah amma. Bedanya kalau antum nggak dibimbing. Jadi ada zikir yang amma, ada yang khassah. Kalau tidak dibimbing, biasanya disiplinnya kurang. Rasain aja sendiri, benar nggak? Ibnu Taimiyah bisa zikir selama itu karena dia punya guru. Contohnya dia, gurunya begitu. Gurunya ini punya guru lagi, terus begitu sampai ke Abdul Qadir Jilani. Si Abdul Qadir itu bisa sehari semalam dia nggak beranjak dari tempat duduknya. Nah itu nyampe ke Ibnu Taimiyah dari pagi sampai zuhur, Pak, bisa. Ada yang sudah bisa begitu? Belum. Kita dulu waktu kecil 40 hari 40 malam Pak, beranjak di situ aja ya. Paling kalau mau buang air kecil, buang air besar, seperlunya. Selebihnya di tempat itu aja. Alhamdulillah saya pernah mengalami itulah. Jadi ngertilah rasanya. Nikmatnya bukan main. Jadi orang kalau ingin menikmati hakikat hidup, dia harus punya wazifah zikir. Dia harus punya latihan zikir yang dia nanti sudah istiqomah di situ. Ditambah ilmu mengenal Allah. Kalau enggak, dia enggak punya arah hidup dan dia tidak akan pernah menikmati hidup. Mohon maaf nih, orang nikah malam pertama baca doa kan? Baca doa enggak? Zikir juga, Pak. Orang mau makan, mau menikmati makan, pakai zikir enggak? Maka dunia ini jika tidak diiringi dengan zikrullah, enggak ada, Pak, nilainya, enggak ada manfaatnya. Enggak berasa enak. Oke? Ya, jadi ni'matud dunya wal akhirah bidzikrillah. Nikmat dunia dan akhirat itu dengan zikrullah. Supaya istiqamah dalam berzikir, maka hendaklah punya guru yang ideal, bukan sempurna. Guru yang ideal. Ya, sempurna hanya Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi antum sudah bertorikot, cuma tidak dikasih tahu sama gurunya. Ngamalin Ratibul Haddad kan? Ba'lawiyah itu, ya. Ngamalin Hizib Bahar, Syaziliyah. Ngamalin Maksurat, ya Safiyah, Hasafiyah. Ngamalin apa lagi? Zikir, tanya ya. Ada yang nanya? Ustaz, tanya Ustaz. Siapa nih? Oke. Kirain suara dari mana? Yang terdahulu, yang mereka orang-orang dulu itu mencapai sufi, mereka lewat kajian atau lewat riyadhah, Ustaz. Pinter. Terus keduanya ini, mohon maaf, perkembangan tentang perkembangan ilmu agama sekarang. Ya, kita kan orang-orang Nahdien kan arahnya ke tasawuf ya, Ustaz. Tapi kalau lihat perkembangan ilmu agama yang dilakukan oleh orang Nahdien sendiri sekarang ini, masalah toleransi,
Ini saya memandang dari sudut edukasi agak-agak mengkhawatirkan karena masalah selawat, masalah rebana ini sudah masuk ke gereja. Yang paling mengerikan waktu azan itu di dalam gereja, ini video yang berkembang ya. Di dalam gereja itu ada yang azan tapi semuanya ada yang pakai jilbab, ada yang enggak. Ya. Itu enggak ada yang sholat, mereka hanya nunggu khutbah. Ini apa perkembangannya Syiah atau orang-orang Nadian ini? Afwan Ustadz, Ana nggak paham. Mohon maaf, itu pertanyaan yang kedua. Mohon maaf Ustadz. Iya. Yang penting sebenarnya yang pertama, yang kedua itu urusan opini-opini yang sedang dibuat untuk menghancurkan NU. Saya mohon maaf Ibu, saya bukan orang NU. Ya. Oke, tolong diluruskan. Tapi saya mencintai NU karena saya punya guru banyak orang NU. Dan nama saya diambil dari pendiri NU. Ayah saya cerita namamu dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Dan sanad keilmuan hadis saya beberapa ada yang dari jalur NU, ada yang jalur yang lain. Ya, NU emang ada agenda untuk menghancurkannya. Kenapa? NU dan Muhammadiyah itu dua sayap Indonesia. Satu patah Pak, tunggu. Negeri kita konflik terus. Maka dihancurkan mulai dari luar atau di dalam. Dari dalam ya dimunculkan pemahaman yang enggak benar, dari luar diserang seperti tadi. Masih ingat kemarin tahun-tahun lalu karena ada persoalan politik kemudian orang NU diidentikan dengan Islam Nusantara. Ya kan? Akhirnya orang benci sama NU, Pak. NU Nusantara. Emang masalah Islam Nusantara? Tergantung definisinya. Jika definisinya Islam yang dibuat oleh orang Nusantara yaitu bid'ah. Tapi kalau Islam di Nusantara, maka itu guru saya Kiai Ali Mustafa Yakub juga nggak masalahin. Tergantung definisi. Kita tanya ke orang NU, definisi ente apa? Ternyata Islam Nusantara itu definisi pembuat istilah itu. Kiai Ma'ruf Amin, ya. Apa katanya? Islam Nusantara menurut kami, menurut beliau, itu Islam yang berakidah Ahlussunnah Asy'ariyah, bermazhab fikih yang 4, lalu bertasawuf. Loh sama kayak Al-Azhar dong. Namanya beda. Gitu. Tapi karena agenda politik yang menghancurkan NU dari luar dari dalam, berhasil nggak Pak? Nggak berhasil, alhamdulillah. Karena banyak wali-wali Allah yang mastur di Jawa. Banyak wali-wali Allah yang mastur di Banten, di Cirebon, di Betawi, banyak Pak. Dan mereka mendoakan NU. Nahdlatul Ulama. Ya. Apakah yang lebih dahulu? Manakah yang lebih dahulu untuk mencapai ma'rifat sufi itu? Apakah riyadhah dulu atau apa tadi? Riyadhah atau ma'rifat gitu ya? Ya. Kita dibandingkan umat terdahulu umurnya pendek atau panjang? Pendek. Umat terdahulu ada yang ibadah 500 tahun, itu masuk surga kata Allah dengan rahmatku. Dia merasa dengan amalku. Ditolak oleh Allah, mau dimasukin ke neraka, dia minta-minta, ya Allah, ya udah masukin saya dengan rahmat. Ada orang nggak punya amalan, maksiat semua, jadi lembaran hisapnya itu maksiat semua. Udah mau digiring oleh malaikat neraka, tiba-tiba Allah bertitah, buka dadanya, ternyata ma'rifatullah ada dalam kalbunya. Allah, 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 la ilaha illallah. Di riwayat Imam At-Tirmizi, la ilaha illallah di kalbunya. Di riwayat Imam Al-Baihaqi, Allah, Allah, Allah. Digabung duanya Pak, isinya ma'rifatullah, mengenal Allah. Di akhir zaman ini, kita kuat nggak ibadah seperti Sunan Kalijogo, Syekh Abdul Qadir Jilani? Kuat nggak? Syekh Abdul Qadir Jilani itu lebih dari 25 tahun sama dengan Abu Hanifah, Abul Hasan Asy'ari, pendiri akidah Asy'ariyah itu 20 tahunan lebih mereka wudu subuhnya pakai wudu isya. Gimana caranya? Nggak batal Pak dan nggak tidur. Kuat nggak? Ibnu Arabi dikafirkan orang Pak. Orang yang dikafirkan nggak nyampe 7 hari mati.
Datang dia ke sana, dia takziah, dia bacakan la ilaha illallah 70.000 kali, dia hadiahkan untuk orang yang mengkafirkan dia. Sanggup nggak? Kita disentil dikit marah-marah, ya. Bener nggak? Kita kritik imamnya dia marah-marah, nggak sanggup kita. Maka di akhir zaman ini dibaliklah, ada ijtihad baru. Thariqat itu jangan klasik lagi, jangan kaku lagi. Mulai dari ma'rifatullah, baru turun ke ilmu hakikat, baru turun ke ilmu thariqat, baru turun ke ilmu syariat. Tetap kita jalanin syariat, kita berthariqat, kita belajar ilmu hakikat. Tapi yang kita mulai belajarnya apa? Ma'rifatullah. Kenali dulu yang disembah, baru sembah dia. Ilmunya kan sudah ditulis oleh mereka yang dulu ibadah puluhan tahun, ditulis Pak di kitabnya, dan diijazahkan ke murid-muridnya. Itu tinggal kita kaji. Bahkan tersimpan dalam kolbu para ulama-ulama wali-wali Allah hari ini. Nah, kita ambil ilmu mereka dari kolbu mereka, dari kitab mereka, baru kita beramal. Nanti hasilnya gimana Pak? 2 rakaat orang bermakrifat itu lebih afdol daripada 1000 rakaat orang jahil. Tapi ahli ibadah. Kan begitu di hadisnya. Ya, orang alim sholat, orang alim tidur. Di sini juga ada. Kata beliau, orang arif jika tidur itu lebih afdol daripada orang yang jahil sholat. Ada di sini. Bukan kita melebih-lebihkan. Emang begitu hadisnya, begitulah ulama mengartikannya. Jadi, Bapak Ibu yang makan Allah, di zaman ini kita emang nggak kuat. Bapak nggak usah ikut tarekat yang aneh-aneh. Ya, nanti saya tunjukin tarekat apa yang Bapak pelajari nanti. Tarekat yang isinya ma'rifatullah lalu beramal. Ma'rifatullah beramal. Nggak boleh pisah ini. Ya. Tapi ma'rifat itu adalah afdalul a'mal, amal qalbu. Saya tutup dengan hadis Nabi. Nabi ditanya, "Wahai Rasulullah, apakah amal paling afdal?" Kata beliau, "Al-imanu billah." Iman kepada Allah. Iman di mana? Di qalbu atau di badan? Di qalbu. Maka Imam Bukhari, Imam Ibnu Hajar mengatakan amalan paling afdal adalah amalan qalbu. Apa itu? Mengenal Allah, yakin kepada Allah. 2 itu aja Pak. Mengenal Allah, buahnya yakin kepada Allah. Nah, kalau Ibnu Qayyim dia balik. Zikir itu bahtera mengantarkan orang kepada ma'rifat. Nah, ini thariqat orang lama. Mereka ibadah bertahun-tahun supaya nambah ma'rifat. Sekarang dibalik Pak, dirukhsah oleh ulama-ulama akhir zaman yang mereka telah mewarisi ilmu-ilmu. Kan kita ini kayak apa ya? Hulu muara. Ini sekarang udah di muara Pak. Saringannya ada sama kita. Tinggal kita saring, ambil mana yang sesuai dengan zaman ini. Yang penting kita bisa mengenal Allah, bermakrifat kepada Allah, mengenal hakikat keyakinan sejati, berthariqat, berjalan menuju Allah, dan mengamalkan syariat yang zahir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah kesimpulannya. Loh, ada tambahannya Pak? Yaudah, nggak apa-apa Pak. Mohon maaf Ustaz, Ya, tadi dikatakan kan ada sholatlah kamu dengan bermarifat. Yang dimaksud dalam bermarifat dalam sholat ini, apakah bacaannya kita harus mengerti, atau juga gerakannya ada yang tersirat maupun tersurat? Ini bagaimana Ustaz? Tolong dijelaskan. Terima kasih. Baik. Sholatlah kamu dengan bermarifat. Begitu kata orang ya. Kalau kata Nabi nggak begitu Pak. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu seperti kamu melihat aku sholat. Kata Imam Nawawi, nggak sanggup kamu sholat seperti Nabi sholat. Maka Nabi ngomong, sebatas yang kamu lihat deh gitu. Kita ngelihat Nabi sholat nggak? Enggak, yang kita lihat siapa? Guru kita sholat. Bapak ngelihat fisiknya apa kolbunya? Baru fisiknya, karena belum punya ilmu kolbu. Ya, besok kan mulai trial tuh belajar ilmu zikir sama Ustaz Rusdi. Nanti saya beri juga beberapa. Biar dialah belajar zikirnya, nanti kita tebar dikit-dikit ilmu ma'rifatnya insyaallah. Ilmu ma'rifat itu Pak membuat 4 rakaat terasa 1 rakaat. Itu ciri-cirinya. Membuat Bapak rindu duduk di masjid ini. Itu ma'rifat, karena ma'rifat itu fiha lazzah. Di dalamnya ada lezat, seperti orang yang jatuh cinta pengen ketemu terus
terus. Itu dia ma'rifat. Nah, kalau pas sudah dapat tuh ilmu, nanti kita kecanduan. Jadi apa istilahnya? Kayak addiction tapi positif gitu. Kecanduan agama. Kecanduan ibadah nikmat. Nanti kata Nabi apa? Walaupun hadisnya dhaif tapi dia naik menjadi hasan li ghairihi. Uzkurullah hatta yaqulu hatta yaqulul munafiqun muraun. Berzikirlah kamu sebanyak-banyaknya sehingga orang munafik mengatakan kamu ente gila. Orang jam segitu kerja ente malah zikir. Itu dia, ya. Ya coba aja sendiri, Pak. Kita makanya lebih afdol ngaji. Bapak kalau ngaji ba'da subuh tahu-tahu udah syuruk. Ya kan? Tapi bawa coba sendiri duduk. Baru 15 menit nyot di kaki. Tapi aneh, kok kalau ngaji nggak kesemutan Pak kakinya? Benar nggak? Kadang kita nggak sadar gerak begitu aja. Asik di kepala menerima, di kolbu itu dia menyerap, di ruhani dia girang. Karena dia mendekat kepada sang kekasih hakiki. Saya kalau membahas itu bisa mewek-mewek Pak, nanti aja. Ya. Semoga Allah nanti membimbing kita, bahkan mulai dari malam ini, untuk mencapai pengenalan yang hakiki kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Dan kita meninggal menjadi orang yang benar-benar mengenalnya. Itulah makna dari haqqa tuqatih. Engkau benar-benar mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad.